Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Furqan Hidayatullah dari kelas TIPSA. Saya di sini akan membuat video tentang mitigasi bencana, yakni bencana gempa bumi. Gempa adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik atau runtuhan batu di dalam bumi. Peristiwa ini terjadi karena pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam kerak bumi yang menghasilkan gelombang seismik. Gempa dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu gempa tektonik yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi paling sering terjadi. Yang kedua itu ada gempa vulkanik yang dimana itu akibat dari aktivitas gunung berapi. Yang ketiga itu ada gempa runtuhan yang diakibatkan runtuhnya gua bawah tanah atau tanah longsor. Yang keempat itu ada gempa buatan. Itu biasanya akibat aktivitas manusia seperti ledakan bahan peledak atau tambang. Yang kedua ada jenis gempa berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada gempa tektonik. Terjadi karena tabrakan pergeseran atau pergeseran mendatar antar lempeng tektonik. Yang kedua itu ada gempa vulkanik. Terjadi saat gunung api meletus, biasanya itu berskala kecil. Yang ketiga ada gempa runtuhan, yaitu terjadi di daerah tambang atau gua bawah tanah. Yang keempat itu ada gempa induksi, terjadi akibat aktivitas manusia seperti pengeboran atau pembangunan bendungan besar. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya tentang gempa. Kita akan beralih kepada video mitigasinya. Apa sih mitigasi? Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau mencegah dampak negatif dari suatu bencana, baik bersifat alam maupun buatan manusia. Tujuan mitigasi adalah meminimalkan risiko terhadap kehidupan manusia, lingkungan, dan aset ekonomi sebelum bencana itu terjadi. Baik, kita langsung ke praktik mitigasi dari bencana gempa tersebut. Cekidot. Jika kita berada di dalam kelas, maka mitigasi bencana untuk bencana gempa, yang pertama itu kita jangan panik. Yang kedua, kita cari tempat berlindung untuk melindungi kepala kita agar terhindar dari reruntuhan. Contohnya seperti ini. Ketika kita mengalami bencana gempa, kita harus mencari tempat untuk kita terlindung. Karena ketika gempa terjadi, risiko tertimpa reruntuhan bangunan itu sangat tinggi. Jadi kita itu pertama kali jika ada meja, kita itu bisa bersembunyi di bawah meja, berlindung seperti ini. Nah, tunggu sampai suasananya reda, baru nanti langsung keluar. Teman-teman, itu adalah salah satu bentuk mitigasi bencana ketika kita sedang berada di dalam ruangan ketika terjadi bencana gempa. Begitupun ketika teman-teman mengalami bencana gempa dan berada di luar ruangan, maka teman-teman itu harus menjauhi bangunan-bangunan yang berisiko untuk terjadi reruntuhan dan jauhilah pohon-pohon yang sudah tua. Karena dari efek gempa tersebut bisa juga menyebabkan pohon-pohon itu tumbang. Dan carilah tempat yang lapang untuk menjadi titik kumpul dan tempat evakuasi sementara dari bencana gempa yang sedang terjadi. Untuk teman-teman, itulah salah satu bentuk mitigasi atau pencegahan yang bisa kita lakukan. Jangan lupa untuk selalu mengedukasi keluarga kita yang ada di sekitar kita juga akan pentingnya mitigasi, bukan hanya gempa saja, namun untuk bencana-bencana yang lainnya itu juga harus diterapkan dan diedukasi agar ketika terjadi bencana itu mengurangi resiko adanya korban. Terlepas dari takdir yang akan menyebabkan gempa bumi itu terjadi, setidaknya kita sudah teredukasi dan mengetahui langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi resiko adanya korban jika terjadi bencana gempa.
siaga gempa dan jangan pernah panik. Salam edukasi.